Halo, selamat datang di podcast saya Amalia Sustika-Rini. Kali ini saya mempersiapkan edisi khusus bersama dua rekan peneliti LPEM atau Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, bersama dengan Dr. Revindo dan Dr. Jahen Reski dari Grup Kajian Iklim Usaha dan Global Value Chain LPEM FEB UI. LPEM FEB UI adalah lembaga penelitian yang merupakan bagian integral dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus menjadi komunitas peneliti akademik terbesar di Universitas Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun, LPEM FEB UI telah menjadi salah satu lembaga akademik terkemuka di Indonesia yang berperan dalam menyumbangkan gagasan pemikiran melalui kegiatan penelitian, konsultasi, dan pendidikan. Kami akan membahas beberapa poin dari Trade and Industry Brief, sebuah publikasi bulanan dari LPEM FEB UI. Dalam edisi bulan November 2020 ini, topik khususnya adalah tentang terpilihnya Biden dan Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat dan dampaknya terhadap Indonesia. Kita juga akan membicarakan beberapa aspek lainnya yang terkait dengan perekonomian Indonesia. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, apa kabar Mas Jahen dan Mas Revi? Selamat siang, Ya. baik. Di Jakarta sekarang jam 12.30, Mbak Amalia. Oke, semua sehat ya. Alhamdulillah kondisi semua terpantau baik ya, sehat semua ya. Keluarga di rumah dan juga rekan-rekan kolega di UI. Kemungkinan besar di antara kami pasti sudah ada yang terpapar dari bulan Maret lalu, tapi mungkin tanpa gejala. Saya yakin sih sebagian besar udah terpapar lah. Oke, ya. Ya mudah-mudahan saja sih memang penanganan COVID Indonesia semakin membaik ya. Walaupun kemarin ada beberapa kerumunan dan beberapa perdebatan, tapi insya Allah semoga jalannya ke arah yang lebih baik ya, Mas Revi ya dan Mas Jahen. Oke, sebelumnya terima kasih sudah bergabung di podcast saya. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin dari Trade and Industry Brief, yaitu salah satu publikasi dari LPEM FEB UI ya, Mas Revi dan Mas Jahen ya. Ya, jadi kami punya produk artinya yang tidak dipesan klien pun kami buat gitu ya. Kami punya newsletter bulanan, ada inflasi mendahului laporan inflasi pemerintah, kita buat prediksi dulu ya. Kemudian suku bunga juga kita mendahului rapat Dewan Gubernur BI. Kalau yang ada juga industri dan perdagangan, kali ini kebalik, kami justru menafsirkan data dari BPS yang diumumkan ekspor impor setiap tanggal 15. Karena BPS tentu mengeluarkan data, tapi perlu ditafsirkan dan dimanai angkanya. Oke. Dan itu semuanya bisa diakses di websitenya LPEM FEB UI ya, Mas Revi ya dan Mas Jahen. Oke. Nanti di podcast saya ini di YouTube dan di Spotify akan disampaikan juga linknya supaya pendengar bisa mengakses langsung kalau ingin tertarik membaca secara langsung ya. Oke. Nah ini kembali tentang terpilihnya Joe Biden ya, Mas Revi dan Mas Jahen nih. Dalam Trade and Industry Brief bulan November ini, LPEM FEB UI menyatakan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kepemimpinan Donald Trump, ini presiden sebelumnya ya, atau presiden yang sekarang masih menjabat yang sudah dikalahkan ini, mengalami naik turun ya, ada dinamikanya. Jadi ternyata selain mengalami kenaikan juga ada penurunan gitu, karena ada beberapa kalangan yang mungkin menganggap bahwa wah Donald Trump itu terlihat proteksionis dan lain-lain, tapi ternyata dinamikanya juga cukup menarik ya untuk diamati. Boleh dijelaskan Mas Revi atau Mas Jahan bagaimana dinamika hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama masa kepemimpinan Presiden Donald Trump? Ya, saya mulai dulu Mas Jahen ya, nanti Mas Jahen yang menyambung ya. Jadi kami melihat Donald Trump dari dua sisi yang berbeda. Dia sebagai individual, sebagai politisi, dan sebagai pimpinan negara gitu. Sebagai individual tentu dia orangnya kontroversial. Kita bisa ada dugaan bahwa dia rasis atau dia berbagai profil buruk yang ditampilkan gitu ya. Profil negatif. Tapi dari sisi ekonomi tentu dia sebagai kepala negara, yang kita catat adalah kebijakan perang dagangnya terhadap Cina gitu kan. Nah, kalau dia dibilang protektif, ya protektif terhadap siapa? Nah, identifikasi musuh dia kan Cina nih. Nah, tentu menjadi pertanyaan banyak orang, apa dampak dari perang dagang itu terhadap Indonesia?
jalurnya ada dua gitu ya, jalurnya ada minimal ada dua. Satu adalah kalau Cina ekspornya melemah ke Amerika, lalu bagaimana dengan ekspor bahan baku dan bahan baku industri Cina yang kita jual ke Cina. Lalu itu sisi potensi negatifnya. Potensi positifnya adalah kalau produk Cina lebih sulit masuk ke Amerika, apakah produk kita bisa menggantikan produk Cina di pasar Amerika? Itu kan kita bicara jalur-jalurnya aja dulu. Jalur ketiga adalah kalau perang dagang itu memperlambat perekonomian dunia, ekspor Indonesia seperti apa? Kan gitu. Paling nggak 3 jalur itu ya. Yang perdagangan aja deh kita ngobrol dulu. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat per akhir 2019 karena perang dagang itu mulai sejak Maret 2018 ya. Ternyata ada beberapa produk Indonesia yang nilai tambah ekspornya ke pasar Amerika naik. Jadi dan produk ini kok ada kemiripan dengan produk-produk yang juga diproduksi oleh Cina. Jadi sebetulnya sebagai kepala negara, perang dagang yang diluncurkan Trump terhadap musuh utamanya itu cukup ada dampak positifnya terhadap kita. Ini ada catatan saya adalah beberapa produk Indonesia yang nilai tambah ekspornya naik ke Cina misalnya leather product ya, produk dari kulit ya, kemudian komponen elektronik, kemudian wool, barang-barang dari wool, kemudian komponen mesin dan tekstil. Jadi ini bukan hanya nilai ekspor ya, nilai ekspornya bisa naik. Kalau ekspor bisa naik kan karena harga dunia naik gitu ya. Tapi ini nilai tambah ekspor naik, artinya ekspor kita setelah dikurangi oleh impor kita, impor bahan bakunya ini naik ke pasar Amerika. Itu mungkin pembuka dari saya. Silakan Mas Jan. Oke, kalau dari saya mungkin kita bisa lihat counterfactual ya. Kalau di ekonomi kan kita lihat apa sih kondisinya kalau misalnya Trump bukan jadi presiden. Jadi kita bandingin sama sebelumnya kan Obama ya Bu ya. Obama itu punya history yang sangat luar biasa dengan Indonesia sehingga mungkin kita merasa ada perbaikan hubungan dengan US ketika Obama menjadi presiden. Jadi presiden ya seperti kata Pak Revi, dia salah satu kampanye kan bagaimana caranya bisa mengembalikan sektor-sektor yang terkena dampak dari barang-barang murah yang datang dari Cina, sehingga makanya muncul isu perang dagang karena dia pengen memprotek industri dalam negerinya, kayak petani yang menjual barang-barang yang juga diproduksi oleh Cina itu pengen diprotek oleh Trump, sehingga tadi muncullah isu perang dagang. Apakah perang dagang itu punya dampak positif negatif? Pasti ada dua-duanya kan, karena dengan adanya perang dagang ada tarif yang diberlakukan bagi produk-produk Cina ke US, sehingga barang dari Cina semakin mahal bagi masyarakat US dan juga bagi produsennya Cina di situ sendiri. Nah tadi kata Pak Revi, ketika ada perang dagang ada windfall istilahnya, jadi ada dampak yang didapatkan oleh negara di semua ini, karena kita tahu US itu berkontribusi terhadap sekitar 20-30% GDP dunia, Cina juga sekitar 10-15% dari GDP dunia. Ketika dua negara ini berperang dalam hal perdagangan itu akan berdampak bagi semua dunia ya, termasuk Indonesia. Dan US dan Cina juga termasuk dua daerah tujuan ekspor kita. Jadi ketika ada perdagangan di kedua negara ini, tentunya akan berdampak bagi perekonomian kita. Jadi saya rasa sih selama Trump ya dia sangat care terhadap isu dalam negerinya. Jadi dia care terhadap bagaimana caranya untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dan dia mungkin belum memasukkan Indonesia ke dalam list partner dagang yang krusial. Jadi kalau kita lihat dalam list perdagangan antar negara itu Indonesia termasuk dalam list nomor 30 kalau nggak salah. Jadi kita bukan prioritas utama dalam perdagangan, cuma mungkin ya ada beberapa perdagangan yang perjanjian bilateral yang dilakukan seperti dengan Mike Pence datang tahun 2017 kalau nggak salah, kita bikin deal di sektor energi yang mungkin bermanfaat bagi industri kita dan sebagainya. Jadi mungkin itu dari saya dulu Bu Amalia. Oke. Terima kasih Mas Revi dan Mas Jahen. Jadi itu tadi poin menariknya bahwa ya untuk menilai hubungan bilateral atau khususnya hubungan perdagangan di sini ya antar dua negara, kita harus membedakan antara idiosinkratik gitu ya. Bagaimana profil individu dari pemimpinnya gitu ya, yang penuh dengan jargon-jargon itu tadi, proteksionisme, kemudian anti imigran gitu kan, dan semua semacam image negatif yang dilekatkan, tapi kemudian dengan kebijakan ekonomi yang diambilnya, karena bagaimanapun Amerika kan memang negara yang secara struktur sudah mapan ya, jadi kebijakannya pun sudah teruji gitu selama bertahun-tahun. Oke, tadi sudah disebutkan sedikit ya tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang ya dimulai sejak zaman pemerintahan Donald Trump ini. Nah, LPM sendiri memprediksi bahwa perang dagang ini kan akan terus berlanjut di masa Biden.
walaupun Biden diperkirakan lebih banyak mengambil jalur multilateral ya, menghadapi Tiongkok, menghadapi Cina dibandingkan dengan Trump yang memilih perang tarif misalnya. Nah, bagaimana sejauh ini dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Indonesia selain tadi adanya kemudian pengalihan ekspor ya yang tadinya kemudian disuplai oleh Tiongkok kemudian bisa digantikan oleh Indonesia. Apakah ada dampak lain dari perang dagang ini, Mas Revi dan Mas Jehan? Ya, jadi kalau saya melihatnya begini, dengan hasil pemilihan Amerika yang sudah pasti walaupun belum resmi gitu ya. Nah, tapi kan kebijakan ekonominya kita belum tahu, kita tidak bisa menebak-nebak, sulit juga memperkirakan gitu ya. Yang dimaksud jalur multilateralisme seperti apa? Apakah akan lebih lunak di WTO, semua diajak masuk ke WTO lagi gitu? Saya nggak tahu. Ayo duduk bareng-bareng di WTO atau tidak? Tapi saya nggak tahu. Itu Mas Jahan nanti akan komentar. Cuma saya mau mengaitkannya dengan ditandatanganinya perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP Indonesia, di mana Indonesia motornya gitu ya, dengan 10 negara ASEAN plus Cina, Korea, Jepang, dan Australia, New Zealand kemarin. Walaupun perlu waktu untuk meratifikasinya. Gitu. Dari sisi kepastian ekonomi dan kepastian ekspor ini seolah-olah mengatakan satu, apapun kebijakan yang akan ditempuh Biden, kita sudah punya sepertiga GDP dunia sudah punya blok sendiri, gitu ya. Mau lewat multilateralnya nanti macet juga karena mencari kesepakatan 150 negara anggota kan nggak mudah ya. Tapi kita sudah punya grup sendiri. Itu meningkatkan kepastian untuk dunia usaha, terutama ekspor. Itu satu. Ya. Kedua adalah lagi-lagi jalur multilateral pun kalau dari perspektif Indonesia, kalau tetap ada yang punya hak veto atau ada pemain nakalnya, pemain besarnya, itu buat kita juga nggak menguntungkan juga. Gitu ya kan, kita ditekan terus misalnya di WTO. Nah, bedanya dengan RCEP ini, RCEP adalah inisiator. Inisiatornya ASEAN, tapi di dalam ASEAN inisiatornya Indonesia. Intinya, ayo kita selalu libatkan ASEAN. Nah, bedanya adalah di sini Indonesia punya suara di RCEP ini, karena kita inisiatornya. Nah, sedangkan kalau kita dapat pemain besar yang nakal gitu, ya kita nggak punya suara, kita selalu kalah dalam berbagai negosiasi. Jadi saya melihatnya kita sudah punya rencana alternatif, kalaupun ternyata kebijakan dari pemerintah baru Amerika cukup harsh terhadap Indonesia. Tapi sampaikan Mas Jahin tadi, memang bagi Indonesia, Amerika adalah salah satu dari 5 tujuan ekspor utama. Tapi bagi Amerika, Indonesia tidak penting-penting amat gitu. Jadi saya nggak tahu apakah Amerika akan mengedres khusus Indonesia. Tapi kalaupun akan ada adverse efek dari kebijakannya nanti, kita mestinya sudah tidak harus bergantung begitu tingginya terhadap Amerika. Kan jangan-jangan inti dari liberalisasi perdagangan adalah ya kita boleh berkawan dengan siapa saja. Nah, kalau kita sekarang berkawan dekat dengan Tiongkok karena mereka menawarkan term yang lebih baik. Kalau Amerika mengatakan jangan dekat ke Tiongkok, fine, nggak masalah. Tawarkan kami term yang baik juga kan gitu. Ini itu dari saya. Silakan Mas Jaya. Ya, kalau dari saya sih, saya baca artikelnya Pak SBY beberapa minggu yang lalu. Beliau bilang sih isu perang dagang itu adalah isu yang jadi hal yang disetujui oleh kedua pihak, baik Demokrat maupun Republikan. Jadi karena kan ini masalah self pride-nya US ya, mereka merasa ini adalah isu yang menyangkut jati diri mereka. Jadi saya rasa Biden pun akan tetap melakukan ini mungkin dengan cara yang berbeda dengan Trump. Gitu. Tapi apa yang bisa kita pelajari di sini, mungkin kita perlu memanfaatkan itu, karena seperti kata Pak Revi tadi, dengan adanya perang dagang banyak investor dari Cina yang nggak bisa memasarkan produknya ke US misalnya, punya alternatif lain ke Indonesia atau ke negara lainnya. Jadi itu windfall yang seperti saya bilang tadi, ada manfaat positif bagi kita. Negatifnya mungkin karena ada global imbalances, jadi ada ketidakpastian perdagangan dunia karena mereka berperang, sehingga kita juga perlu hati-hati dalam melihat peta perdagangan dunia gitu. Tapi saya ingat kalau nggak salah Biden tuh pernah bilang dalam primary-nya Demokrat, dia bilang Indonesia itu termasuk salah satu yang perlu kita perhatikan kembali. Jadi Indonesia, South Korea, sama New Zealand atau Australia. Gitu. Jadi Biden pernah nge-state di salah satu primary campaign-nya dia untuk Presidential Democratic Convention. Dia bilang Indonesia termasuk salah satu yang perlu kita ajak kembali karena mungkin dia tak paham dengan potensi kita yang begitu luar biasa di Asia Pasifik. Pasar yang sangat besar ya. Pasar ya. Jadi mungkin arahnya mungkin ke sana, tapi kita belum tahu Bu Amalia. Oke, menarik ya. Jadi itu tadi
yang di-highlight oleh Mas Revi gitu, bahwa ya kita tentunya liberalisme itu berarti kita berkawan dengan banyak pihak ya, bukan kemudian kita jadi didikte atau didominasi oleh beberapa kekuatan besar ekonomi dunia saja. Oke, ini boleh mungkin dijelaskan lagi tentang sektor apa yang menjadi highlight dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat sepanjang tahun 2016 dan 2020 selama khususnya karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok? Ya. Sebelumnya saya perlu perlu warning sedikit gitu ya. Saya belajar ekonomi internasional sudah beberapa belas tahun gitu, tapi semakin lama saya belajar, semakin saya yakin bahwa ilmu ekonomi internasional itu bukan ilmu yang fundamental atau struktural. Itu ibarat satu kampung, ilmu ekonomi internasional itu hanya bicara pagar luarnya kan, bagaimana memagari satu kampung gitu ya. Kebijakan intinya bukan pagarnya, tapi kebijakan di dalam kampung itu produksinya seperti apa. Kalau kita pagari, tapi di dalam tidak produksi dengan baik, ya masyarakatnya tidak sejahtera juga. Gitu. Jadi lucu, semakin saya belajar banyak, ini sebenarnya bukan kebijakan yang fundamental gitu ya. Nah jadi kalau tanya Indonesia misalnya tadi harus melakukan apa, kuncinya kan dua nih. Satu, iklim usahanya di dalam negeri harus baik supaya betul-betul yang perang dagang Amerika tidak bisa masuk ke Cina, Cina tidak bisa masuk ke Amerika, pabriknya pindah ke Indonesia. Jadi kita yang akan menikmati windfall dari sisi investment, bukan hanya dari sisi ekspor barang, tapi investment. Investment tujuannya apa? Supaya makin banyak kegiatan produksi, syukur-syukur investornya yang berkualitas gitu kan, yang teknologinya tinggi. Sehingga nanti supplier kita bisa ikut naik teknologinya. Nah, iklim usaha yang jadi PR kita apa? Satu, dispute kontrak gitu. Dispute kontrak, kalau sampai dispute mahal gitu ya. Kemudian yang kedua itu masalah memulai usaha, tapi mudah-mudahan memulai usaha ini sudah bisa diperbaiki sedikit dengan adanya undang-undang cipta kerja. Terlepas kita pro kontra terhadap cipta kerja ya, saya sama Mas Jaya ini berbeda pendapat, tapi nggak apa-apa. Intinya ada isu iklim usaha yang mudah-mudahan bisa diadres oleh itu. Isu kedua tadi dispute kontrak, isu ketiga adalah trading across border, yaitu pengiriman ekspor-impor yang belum terlalu mudah. Misalnya, ya ini contoh klasik ya, 17% produksi ekspor kita diproduksi di Jawa Barat nih, kampungnya Mbak Amalia itu ya, 17%. Tapi Jawa Barat tidak punya pelabuhan ekspor. Ekspornya harus lewat Tanjung Priok. Syukur-syukur nanti kalau Patimban betul-betul sudah fully operasional, kita bisa punya. Itu contoh aja. Jadi, oke nih, kita memperdebatkan gitu ya kebijakan perang dagang, tapi lupa kebijakan strukturalnya apa. Nah, sama dengan Amerika. Amerika melakukan perang dagang, tarif gitu ya, tapi sampai sekarang belum betul-betul membuat defisit neraca perdagangannya jadi nol atau membalik jadi surplus, tidak bisa dalam waktu singkat. Kenapa? Karena di dalam negerinya pasar tenaga kerjanya sudah tidak terlalu fleksibel, gitu kan ya. Kemudian daya juang atau kerja keras masyarakat Amerika sudah tidak seperti dulu. Itu yang mempengaruhi daya saing produknya. Jadi ketika dibuat tarifnya dipersulit masuk, yang terpukul pada 2 tahun pertama adalah industri Amerika tersendiri. Gitu, ya. Itu dari saya. Nah, satu lagi mungkin karena nyambung nih, Mbak Amalia kan ahlinya HI ya. Coba saya dikoreksi kalau saya salah. Amerika itu bedanya dengan Eropa gitu ya. Kalau Eropa itu umpannya ekonomi, tapi tujuan akhirnya values gitu ya. Kalau Amerika itu umpannya values, tujuan akhirnya ekonomi, betul nggak? Boleh dong saya tanya balik Mbak Amalia. Silakan Mas Jahe, nanti dijawab Mbak Amalia belakangan aja. Nah, maksud saya, Trump termasuk yang tidak peduli dengan values, yang penting ekonomi. Nah, itu sebetulnya merubah pola hubungan. Nah, saya khawatir ketika kembali ke Biden, ekonominya masih dimainkan, tapi tujuannya akhirnya values. Bagaimana demokratisasi di Indonesia, bagaimana pelanggaran HAM, bagaimana gender, gitu dan sebagainya. Gitu. Sementara ini sejauh ini Trump nggak ribut-ribut masalah itu ke Indonesia. Silakan. Iya, mungkin kalau dari sisi saya sih dampak dari trade wars antara US-China itu berpengaruh ke ekspor-impor kita ke masing-masing negara. Jadi seperti yang sudah dibilang oleh Mas Revi tadi, kita mengalami kenaikan jumlah ekspor, value added untuk beberapa produk, dari produk kulit dan sebagainya. Terus dari China juga ada peningkatan untuk beberapa barang yang nggak bisa diproduksi di China atau diimpor dari US dan sebagainya. Jadi saya rasa ya kita dapat windfall tadi, ada dampak positif dari perang dagang, cuma mungkin setelah what next gitu. Tapi tadi seperti kata Mas Revi yang men-cite
ease of doing business kan ya, kita masih ada masalah di ease of doing business. Kalau nggak salah ada sekitar 143 perusahaan di Cina yang akan relokasi dari Cina pabriknya. Nah itu mungkin yang perlu kita tangkap tuh. Jadi apakah kita bisa menyediakan iklim investasi yang layak, lokasi yang strategis buat beberapa investor dari Cina yang pengen masuk ke sini. Jadi seperti yang tadi dibahas, kita perlu maksimalkan apa sih yang bisa kita tingkatkan untuk ekonomi Indonesia sehingga tadi bisa ada job creation dan sebagainya. Apalagi sekarang tambah COVID ya Bu Amalia. Jadi masing-masing negara pasti mikirin kondisi masing-masing ya. Kayak di US itu pasti Biden itu prioritas utamanya adalah COVID recovery kan. Jadi saya nggak terlalu yakin isu perang dagang ini akan jadi prioritas pertama dia dalam beberapa hari pertama dia memimpin, tapi bagaimana cara pemberian vaksin dan sebagainya, peningkatan spending dan sebagainya itu mungkin akan jadi prioritas pertama Biden ketimbang isu perang dagang. Dan apa implikasi dari kebijakan tersebut juga mungkin perlu kita perhatikan. Kayak US kalau Biden terpilih kan dia akan meningkatkan spending kan ya. Kalau misalnya US spending kan itu implikasinya mungkin ada capital inflow yang akan masuk ke Indonesia karena semakin banyaknya spending itu berpengaruh terhadap peredaran uang global gitu. Nah itu yang perlu kita tangkap, apakah dengan adanya peningkatan spending ini kita bisa mengalami windfall yang baik. Terus kalau misalnya ekonomi global semakin membaik kan harga-harga nikel misalnya, harga minyak itu akan semakin membaik dan itu akan berimplikasi ke sektor kita yang fokus di bidang tambang dan sebagainya. Itu yang mungkin juga isu menarik lainnya dari Biden ini. Menambahkan sedikit Mbak Amalia tadi karena supaya menjawab Mbak Amalia tanya produk dan sektor ya, saya ulangi aja gitu. Yang kita berhasil naik nilai tambah ekspornya ke Amerika selama perang dagang adalah satu produk dari kulit, kemudian komponen elektronik, ketiga itu barang dari wall, ketiga komponen mesin, keempat komponen mesin, kelima itu tekstil. Nah, yang dimaksud Mas Jahen dan saya tadi adalah begini, ini kan sifatnya sangat sementara, lagi-lagi ini kemenangan perdagangan saja, sifatnya sementara karena perang dagang berlangsung dan karena negara lain belum memanfaatkan ini. Tapi ini bisa dalam sekejap hilang. Kalau perang dagangnya selesai atau kemudian Vietnam meniru barang ini, selesai kita. Nah, karena itu yang lebih struktural atau yang lebih fundamental adalah gimana supaya ada investor di sektor-sektor ini yang menanam berusaha di sini dengan teknologi yang baik, dengan nilai tambah yang besar. Itu yang akan lebih berjangka panjang. Kalau kita lihat, produk ini masuk ke Amerika, iya karena situasinya sedang perang dagang. Kalau perang dagangnya selesai kita. Tapi kalau akibat ini, kemudian produsen-produsen yang berdaya saing tinggi dari dari produk-produk ini datang dari berbagai negara, membuat usahanya dari Indonesia, itu akan lebih berjangka panjang kemanfaat yang kita terima. Itu maksudnya sebetulnya trade itu hanya pagar luar aja, tapi kebijakan industri dan iklim usaha yang lebih penting. Jadi ya itu tadi jangan pagarnya saja yang dibetulin ya Mas Revi ya, Mas Jahen ya, jangan pagarnya dibagusin terus, tapi sebetulnya apa yang dibalik pagar itulah yang harus secara terus-menerus diperbaiki ya. Wah ini kok jadi main ini pengandaian. Nah tadi satu subjek favorit itu tentang value, demokratisasi value dan trade ya. Mas Revi udah nyumbang dikit. Mbak Amalia jawab deh. Nah ini ya itu tadi ya. Ini cukup ramai lah di kalangan teman-teman nih. Wah, Biden kepilih. Bahkan ada yang sampai berpendapat bahwa kalau Biden ya yang merupakan perwakilan Partai Demokrat menang itu makin susah gitu katanya, justru bagi perdagangan Indonesia untuk mengalami hubungan yang membaik gitu dengan Amerika Serikat ya. Itu tadi karena integrasi dari value ya yang terkait gitu dengan semua aspek dalam pemerintahan ya, termasuk di sini adalah perdagangan ya, seperti HAM, kemudian lingkungan hidup ya, gender ya, HAM di sini masuk buruh anak kan, kemudian bagaimana responsible source gitu ya dari penggunaan bahan-bahan baku dalam perdagangan dalam satu produk itu kan Demokrat cukup rewel gitulah tentang hal ini ya. Nah sekembalinya nih Amerika ke dalam sebuah tatanan yang katanya dipercaya lebih kuat kepada value-nya ini, bagaimana ini akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia nih, Mas Revi dan Mas Jahen nih? Kalau sulit dijawab ya, tapi kalau saya menyarankan sudahlah kita mendayung di antara dua raksasa saja. Kita tunjukkan teman kita bukan cuma dia, gitu. Berani nggak pemerintah? Mudah-mudahan berani gitu ya. Teman kita bukan cuma Amerika, tapi Amerika kalau mau jadi yang utama lagi, teman yang dekat lagi boleh, tapi termnya yang menguntungkan gitu ya. Itu pertama. Tapi untuk bisa melakukan itu secara efektif, maka isu-isu hubungan internasional ini
nyambung ke HI, sorry ini isu-isu hubungan internasional ini harus diterjemahkan kepada isu yang lebih bisa dicerna di dalam negeri. Misalnya itu, kalau kita orang ekonomi, bagi kita semua rekan bisnis itu ya punya keburukan, mau Tiongkok, mau Amerika, mau Eropa, semua punya masalah. Tapi apakah di dalam negeri itu dipersepsikan sama? Misalnya hubungan kita dengan Tiongkok persepsinya negatif sekali gitu ya. Padahal penting untuk penyeimbang kita, daya tawar kita ke berbagai raksasa dunia lain, bahwa kita punya rekan dagang banyak loh gitu. Nah, kalau mau dagang aja, bahwa berbagai values yang disertakan dalam perdagangan selama itu baik oke aja, tapi sifatnya ya saran aja gitu, nggak bisa disatukan dengan perdagangan. Iya, silakan Mas Jahen. Mas Jahen soalnya nih kemarin baru studi tentang ada terkait dengan SDGs-nya. Oke. Mungkin isunya, kata kunci di fair trade kali ya. Jadi isu HAM, isu apa, labor force dan sebagainya itu yang kita takutkan ya. Tapi saya rasa US, even Trump jadi presiden, kan US trade commerce-nya juga tetap konsisten. Kalau salah minggu yang lalu itu Malaysia, ada perusahaan sawit Malaysia itu kena ban sama US karena mereka membayar upah pegawainya sangat rendah gitu. Jadi isu-isu seperti itu saya rasa nggak ngaruh sih even Trump jadi presiden ataupun Biden jadi presiden, karena itu adalah satu hal minimum requirements bagi trade. Even di Eropa kan sekarang arahnya ke sana. Jadi saya rasa ini saat kita untuk mengubah itu. Jadi kita harus bisa fleksibel, menyesuaikan beberapa requirements yang ditetapkan oleh masing-masing negara agar kita bisa memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan azas fair trade tadi. Jadi kita transparan, kita nggak overwork pekerjanya dalam bekerja, terus juga harga yang ditawarkan itu sesuai dengan harga produksinya dan sebagainya, sehingga kita bisa memasarkan produknya keluar sana. Jadi ya mungkin isu HAM saya rasa nggak ngaruh sih, karena even pas Bush menjadi presiden juga mereka juga sangat cerewet kan isu HAM dan sebagainya. Tapi bagaimana cara di Indonesia agar kita bisa memastikan produk yang kita hasilkan itu memenuhi kaidah fair trade tadi. Jadi dilakukan secara baik-baik. Berarti standar untuk fair trade itu ya terlepas dari bagaimana dengan siapa kita bermitra dagang Mas Jahen ya, tapi tentunya itu tadi kita juga harus punya independensi kan untuk menentukan standar dari fair trade itu tadi, untuk tentunya kan untuk tadi labor force, untuk HAM dan mungkin juga masalah gender gitu ya, kan sulit untuk dibuat standarisasi ya. Wah, ini bisa jadi bahan diskusi berikutnya nih ya. Jadi sedikit independensi kan bisa ditunjukkan dengan cara bahwa kita sekarang sudah punya teman yang banyak. Kedua adalah bagaimana kalau satu dua item kita balik aja, kita yang bikin syarat produk mereka kalau berani gitu. Iya. Lucu juga kayaknya ya, gitu, boleh juga, berani juga gitu ya. Misalnya syarat kita kaitkan dengan diskriminasi rasial di sana. Gitu. Kita boleh balik sesekali ngomong walaupun tidak betul-betul ini ya, cuma gertak-gertak balik, cobain aja, pengen tahu hasilnya ada nggak gitu. Apa respon mereka, pengen tahu juga gitu. Tolong disampaikan ke Bu Retno ini. Semoga Bu Retno bisa ini ya, nanti bisa tersampaikan juga ke Bu Retno nih. Oke, sekarang mungkin kita ke level domestik nih, Mas Revi dan Mas Jahen ya. Dalam Trade and Industry Brief ini juga disebutkan bahwa neraca perdagangan kita mengalami surplus pada beberapa bulan terakhir, tapi nilai impor kita mengalami penurunan sebesar 7%. Nah, ini saya bukan orang ekonomi nih, walaupun senang membaca literatur ekonomi ya, tapi saya tentunya perlu arahan dari ekonom asli gini untuk bisa menjelaskan apa implikasi dari penurunan nilai impor ini. Ya, mungkin saya dulu. Jadi nilai ekspor kita cukup turun sedikit sekali dibandingkan tahun lalu. Saya pikir sekitar 5%. Jadi di era pandemi ini nilai ekspornya cukup stabil, solid gitu ya. Hanya impornya yang turun banyak gitu ya. Impor turun banyak ini bisa dibaca dari macam-macam. Kalau ini dibacanya dari bahwa kita sudah mulai menemukan substitusi impor di domestik, ini baik. Tapi saya khawatir ini bukan itu ceritanya. Saya khawatir ceritanya adalah memang industri domestiknya belum pulih. Jadi karena ini angka klasik ya, 73% impor kita adalah bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku itu yang membuat produk, bahan penolong itu yang membuat produk itu, membantu produk itu tercipta gitu ya.
Nah, 17%-nya adalah mesin-mesin dan alat produksi alias barang modal. Jadi yang impor barang konsumsi akhir itu hanya 10%. Jadi Mbak Amelia jangan khawatir kalau beli tas Hermes gitu, itu hanya kurang dari 10%. Nah, di sisi lain, saya juga kalau beli sepeda Brompton, istri saya nggak boleh marah gitu. Itu kurang dari 10% dari, belum mampu. Cuma kalau nanti beli nggak boleh marah. Nah, artinya apa? Kalau 90%-nya bahan baku, bahan rongga dan barang modal, ketika itu turun, itu menunjukkan bahwa produksi domestik belum bangkit. Belum bangkit, oke. Nah, gitu. Jadi, mungkin menurut saya pertama kita harus merubah mindset bahwa impor tidak selalu buruk asal impor itu untuk kebutuhan produksi. Misalnya gini, ya kita tahu lah obrolan pos ronda sama arisan sama grup WA kan maunya kita memblokir impor, kita mau jadi kita punya semua, gitu. Kita bisa bikin semua. Ya kalau Anda bisa bikin gandum untuk bikin mie instan sih boleh-boleh aja. Kita makannya masih mie ayam, pasti impor kan bahan bakunya kan gitu. Tapi itu diperlukan untuk industri industri mie instan, mie domestik dan industri jasa restoran. Jadi impor kayak gitu menurut saya oke-oke aja, nggak ada masalah. Jadi kita jangan takut going details, betul-betul mencari produk mana yang udah kita permudah aja masuk barang selama itu dia adalah bahan baku, bahan penolong atau barang modal bagi industri domestik. Difasilitasi untuk bangkit, bisa berproduksi lagi aja udah bagus kok dalam situasi seperti ini. Gitu. Itu aja mungkin dari saya. Silakan Mas Jan. Ya, sedikit dari saya tadi seperti kata Pak Revi, jadi sedikit data nih, barang modal kita turun 185 miliar atau 13,33% dibandingkan bulan September. Terus bahan baku juga turun, impornya sekitar 5% month to month. Jadi ini mengindikasikan bahwa ekonomi domestik kita itu belum tumbuh, Bu Amalia. Jadi banyak pelaku usaha karena akibat dari COVID, Mas Jahen ya? Yes. Jadi bisa jadi karena mereka belum berani untuk expand bisnisnya. Jadi mereka belum mau beli peralatan, beli machinery dan sebagainya karena mereka belum melihat ada demand untuk barang yang mereka produksi. Jadi kita juga ada survei UMKM yang kita lakukan di LPM itu memang menunjukkan bahwa mereka mengalami penurunan revenue gara-gara COVID. Hampir sekitar 40-70%, even wanita mengalami dampak yang paling besar karena COVID ini. Jadi ini juga mungkin salah satu indikator bahwa orang masih takut untuk mengekspansi, meningkatkan nilai produksi mereka, karena mungkin berkaca dari Lebaran kemarin ya, Lebaran itu nggak banyak ternyata yang melakukan konsumsi dari barang-barang UMKM misalnya. Sehingga mungkin even bulan depan akan Natal, kita nggak tahu apakah akhir tahun ini akan meningkatkan impor barang-barang, apakah usaha pengen melakukan ekspansi atau enggak. Jadi seperti kata Pak Revi, impor itu nggak bisa kita elakkan karena kita nggak mungkin memproduksi semua barang. Ya. Jadi gandum itu mungkin nggak akan baik hasilnya di Indonesia karena kualitas tanah kita itu cuaca juga nggak baik untuk memproduksi gandum. Tapi penurunan nilai impor ini juga mungkin indikasi bahwa memang ekonomi kita itu belum membaik gara-gara COVID, dan mungkin arah ke depannya adalah bagaimana cara memastikan agar perekonomian kita bisa semakin membaik, dengan salah satu indikatornya adalah peningkatan nilai impor tadi. Terus juga secara nilai kita dari Cina itu turun 209 juta US dollar. Cina kan salah satu negara yang menjadi partner trade kita, dan kita mengalami penurunan itu di bulan terakhir. Jadi turunnya nilai impor itu masih memberikan was-was lah bagi pemerintah bahwa kita belum bisa melalui COVID dengan baik karena even sektor industri pun belum mau expand usaha mereka buat melihat. Oke, terima kasih Mas Revi dan Mas Jahen. Closing Mbak? Closing belum? Closing apa belum? Belum. Udah closing apa belum? Belum. Belum. Ya, itu tadi tapi penting itu perlu berkali-kali di-highlight ya Mas Revi dan Mas Jahen ya, bahwa impor itu untuk beberapa kondisi dan situasi penting ya, karena kita nggak bisa semuanya kita produksi sendiri kan. Bahwa untuk beberapa occasion impor dan hutang itu perlu ya, jadi jangan 100% anti pada impor dan hutang selama itu proporsional dan dipertimbangkan dengan baik ya. Ini mungkin yang terakhir nih Mas Revi dan Mas Jahen, kembali ke topik awal kita tentang terpilihnya Biden ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyambut pemerintahan baru Amerika Serikat nanti, tapi juga dikaitkan juga sebetulnya dengan kepentingan ekonomi kita dengan lebih luas. Selain itu tadi adanya perbaikan peraturan ya dan lain-lain. Ada lagi yang perlu dipersiapkan nih oleh pemerintah kita, Mas Revi dan Mas Jahen? Ya. Jadi kalau ekonomi internasionalnya dulu ya, dengan terpilihnya Biden itu tetap kembali saya bahwa kita harus mampu merubah rezim perdagangan menjadi rezim investasi. Rezim dari perdagangan ke investasi ya. Investasi atau produksi ya pasti. Jadi dari ngutak-ngatik ke pagar luar menjadi bercocok tanam di dalam. Itu tetap harus kita shifting ke situ. Jadi kuncinya adalah iklim usaha. Nah, kemudian di dalam negeri mengenai recovery dari COVID harus seiring nih ya. Menurut saya
tadi untuk meningkatkan industri domestik itu ada yang memang sifatnya ada dua, ada yang kebijakan yang dari pemerintah, apakah itu bansos produktif untuk UKM ataukah insentif pajak dan sebagainya, itu penting. Tapi yang penting juga adalah menjaga ekspektasi positif, sentimen positif di dunia usaha gitu ya. Kenapa? Misalnya gini, kalau biarpun perekonomian daya beli masyarakat belum betul-betul kembali tumbuh, tapi pengusaha sudah optimis nih dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan akan recover. Mereka akan mulai stok inventory dong. Mereka mulai menumpuk bahan baku, itu sudah meningkatkan, salah satunya dibaca dari impor, bukan berarti harus impor, tapi kalau sebagiannya diimpor, paling mudah membacanya kalau impornya naik, berarti udah mulai confidence nih dunia usaha, itu udah mulai numpuk bahan baku di gudang-gudang mereka. Dan sebagian dari bahan baku itu akan dibeli dari domestik, berarti perekonomian domestik akan tergeret juga. Jadi semacam indikator awal aja gitu. Jadi saya pikir di dalam dan di luar negeri seperti itu catatan dari saya. Silakan Mas Jain. Ya, saya singkat aja, kita perlu menyesuaikan diri, fleksibel dalam mengikuti kebutuhan luar negeri dan sebagainya, baik dari sisi tadi dari iklim usaha, investasi luar negeri, terus bagaimana cara melakukan lobby. Walaupun saya bukan ahli international relation, tapi kita perlu makan lobby yang baik lah. Cuma dari dalam negeri mungkin butuh meningkatkan productivity labor-nya, bagaimana cara meningkatkan produktivitas, terus tadi iklim usaha dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya ketika Biden jadi presiden, kita juga semakin baiklah ekonominya. Itu Bu Amalia. Terima kasih. Terutama karena dikaitkan dengan kondisi COVID dan harapannya post-COVID ya, tahun depan mudah-mudahan sudah vaksin sudah ditemukan dan ekonomi global perlahan membaik ya, Mas Revi dan Mas Jahen. Terima kasih banyak Bapak-bapak berdua, Dr. Muhammad Revindo dan Dr. Jahen Reski dari LPM. Terima kasih Mbak Amalia. Sukses dengan bincang-bincangnya pada sore ini. Tentunya akan bermanfaat bagi pendengar podcast saya, dan sekali lagi nanti materi ini dari Trade and Industry Brief itu bisa diakses di websitenya LPM UI ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga dan kolega di Indonesia. Salam sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Amalia ya. Ya, terima kasih sama-sama. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Revindo dan Dr. Jahen Reski dari LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia seputar terpilihnya Biden dan dampaknya terhadap perekonomian dan perdagangan di Indonesia. Silakan kunjungi website LPM FEB UI untuk mendapatkan publikasi dan hasil-hasil penelitian, serta juga subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat.